Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, usikum wa iyaya fi taqwallahi azza wa jalla. Fa fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jum'ah yang berbahagia, yang semoga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segenap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Marilah kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kita dan iman kita kepada Allah Jalla wa Ala dengan sebenar-benarnya takwa. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada suri teladan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk menghadiri salat Jumat dan bersegera menuju kepadanya sejak adzan dikumandangkan. Hal ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir surat Al-Jumu'ah, tepatnya ayat ke-9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, artinya ma'asyiral muslimin, wahai orang yang beriman, apabila telah diserukan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya yang beriman dengan suatu perintah yang begitu agung, yaitu untuk bersegera melaksanakan sholat Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terdapat dua perintah di dalam ayat yang mulia ini. Perintah yang pertama adalah perintah untuk bersegera mengingat Allah Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini maknanya adalah mengerjakan sholat dan mendengarkan khutbah. Makna dari mengingat Allah, berzikir di sini adalah
Yang pertama, mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan khutbah. Kemudian perintah yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan segala aktivitas perdagangan apabila adzan salat telah dikumandangkan, dan bersegera beranjak menuju masjid. Sebab yang demikian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada seseorang menyibukkan dirinya dengan urusan jual beli, namun dirinya sampai mengorbankan sholat fardu atau sholat wajib. Padahal sholat Jumat termasuk salah satu kewajiban yang paling ditekankan di dalam Islam. Ingatlah ma'asyiral muslimin, bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik dan kekal abadi. Sungguh, barang siapa yang lebih mengutamakan perkara dunia daripada urusan agamanya, maka ia telah mengalami suatu kerugian besar, suatu kerugian yang begitu nyata. Justru ia di saat itu dia mengira sedang mendapatkan suatu keberuntungan, yang hakikatnya dia mengalami suatu kerugian. Meskipun dia merasa dia sedang mendapatkan suatu keberuntungan, tetapi tatkala dia lebih mementingkan urusan dunia daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, sejatinya dia sedang mengalami suatu kerugian yang begitu besar. Dan ingat pula ma'asyiral muslimin, bahwa perintah untuk meninggalkan jual beli ini sifatnya adalah sementara, yaitu hanya selama berlangsungnya waktu sholat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, yaitu ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, artinya ma'asyiral muslimin, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Atau banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala agar kamu beruntung. Maksudnya ma'asyiral muslimin adalah untuk mencari mata pencarian dan berniaga. Namun dikarenakan aktivitas dalam perniagaan atau perdagangan merupakan ladang yang sangat berpotensi besar, membuat manusia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengingatnya bisa dalam keadaan seseorang sedang berdiri atau ketika duduk maupun saat berbaring. Karena sesungguhnya memperbanyak zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab terbesar untuk meraih keberuntungan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada suatu hari, yaitu hari Jumat, ketika Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah, tiba-tiba datanglah kafilah unta yang membawa barang dagangan ke kota Madinah. Begitu orang-orang yang berada di dalam masjid mendengarnya, mereka langsung berhamburan keluar masjid dan meninggalkan Nabi SAW yang tengah berkhutbah. Mereka keluar meninggalkan masjid karena begitu
antusias terhadap permainan dan perdagangan tersebut, serta mengabaikan kebaikan. Tindakan ini merupakan bentuk ketergesa-gesaan terhadap sesuatu yang tidak semestinya, sekaligus bentuk sikap yang kurang beradab, kurang beretika terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di akhir surat Al-Jumu'ah, Allah berfirman, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka meninggalkan engkau, yaitu Muhammad, yang sedang berdiri berkhutbah. Maka katakanlah kepada mereka, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, atau Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebab perniagaan dunia, ma'asyiral muslimin, meskipun dapat memenuhi sebagian kebutuhan hidup, keuntungannya sangatlah sedikit, penuh dengan kekurangan, serta bisa meluputkan kebaikan, akhirat. Perlu diingat pula, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak akan memutus rezeki seseorang, karena sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka hendaknya kita perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu Wa Taala menutup ayat yang mulia ini, sekaligus menutup surat Al-Jumu'ah yang mulia ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu khairur razikin. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah yang memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang maha pemberi rezeki. Dialah yang telah memberikan kepada kita rezeki, dan dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tatkala kita susah, tatkala kita senang, tatkala kita mendapatkan kemudahan, Allah lah yang memberikan kita rezeki. Maka berkaitan dengan kondisi apapun, maka ingat bahwasanya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Hendaknya kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, Allah sebaik-baik pemberi rezeki, yang akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi seseorang tatkala seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan ada pikiran bahwasanya tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala memutus jalan rezeki kita. Yang kita sujud kepadanya, yang kita menyembah kepadanya, dialah yang memberikan rezeki. Kalau orang kafir yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, yang mereka membantang, kufur kepada Allah saja, Allah memberikan rezeki, maka bagaimana tentunya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tentunya tidak mungkin. Maka kita harus yakin bahwasanya Allah lah yang memberikan rezeki, dan dialah khairur razikin, sebaik-baik pemberi rezeki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran atau faidah yang baik sekali. Di antaranya yang bisa kita petik, yang pertama, sholat Jumat merupakan kewajiban atau fardu bagi seluruh kaum mukminin laki-laki. Mereka wajib bersegera menuju kepadanya, wajib untuk bergegas dan memberikan perhatian penuh terhadap urusan yang besar ini, yaitu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaknya kita agungkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita, dalam jiwa kita, sebagaimana ucapan kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
maka Allah adalah besar, maha besar dari segala sesuatu. Urusan kita sangatlah kecil, maka kita bersegera untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang sebelumnya kita tidak ada. Kemudian kita pun suatu ketika akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita, hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim hendaknya bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, dua khutbah pada hari Jumat hukumnya wajib untuk dihadiri. Hal ini karena Allah mengartikan kata zikir di sini sebagai khutbah. Lalu Allah memerintahkan umat Islam untuk beranjak dan bersegera menuju kepadanya. Kemudian pelajaran yang ketiga, ma'asyiral muslimin, ayat ini menjadi dasar disyariatkannya adzan untuk sholat Jumat serta perintah untuk mengumandangkannya. Kemudian yang keempat, larangan keras serta keharaman melakukan transaksi jual beli apapun itu setelah adzan Jumat dikumandangkan. Larangan ini ada karena aktivitas tersebut bisa meluputkan dan melalaikan seseorang dari kewajiban sholat. Berdasarkan hal ini, lahirlah sebuah kaidah di dalam agama kita, bahwa segala perkara yang asalnya mubah, segala perkara yang asalnya boleh, apabila meluputkan suatu kewajiban, melalaikan dari suatu kewajiban, maka statusnya berubah menjadi tidak boleh atau haram dilakukan pada kondisi tersebut. Kemudian pelajaran yang kelima, perintah untuk hadir menyimak dua khutbah Jumat dan celaan bagi orang yang tidak menghadirinya. Konsekuensi logis dari perintah ini adalah kewajiban untuk diam dan mendengarkan khutbah tersebut. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, pelajaran yang bisa kita ambil adalah sepatutnya bagi seorang hamba yang sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, terutama di saat nafsunya, di saat hawa nafsunya sedang bergejolak, ingin menikmati hiburan, ingin menjalankan permainan, menikmati permainan, bisnis, syahwat duniawi, hendaknya untuk bersegera mengingatkan jiwanya tentang besarnya kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di ayat tadi, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, menunjukkan akan besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta besarnya pahala bagi orang yang mendahulukan ridha Allah Subhanahu wa taala di atas hawa nafsunya. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda lahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.